Pemirsa, tentunya kita berharap Indonesia meraih kemenangan atas Filipina pada malam hari ini. Karena ini adalah partai hidup mati bagi Indonesia. Jika tersandung kekalahan, mimpi untuk bisa menembus semifinal ASEAN Championship. Atau yang kita kenal dulu namanya Piala AFF 2024. Kalau yang saat ini kita kenal punya titel baru yaitu ASEAN Championship. Ini akan musnah, akan sirna. Maka bagaimana kemudian strategi, taktik, cara dari pelatih Sinteyong untuk bisa mengantarkan pasukan Garuda ini meraih kemenangan di pertandingan terakhir Grup B ASEAN Championship 2024. Nah, untuk bisa mengulas hal ini, maka sudah hadir bersama saya para narasumber yang tentunya Anda sudah kenal bagaimana sepak terjangnya di kancah sepak bola nasional. Bukan hanya yang menemani saya di studio, tapi juga saya punya narasumber yang akan bergabung secara daring tentunya. Yang pertama sudah hadir di samping saya Bung M. Nigara, ini serba bisa kalau olahraga. Biasanya menemani saya tinju pagi di hari Minggu pagi, tapi saat ini memang beliau juga aktif di PSSI, kemudian juga sebagai jurnalis juga luar biasa pengalamannya. Jadi mengerti betul, termasuk yang tahapan awal begitu Bung Nigara ya, bersama PSSI merekrut pemain-pemain naturalisasi untuk Indonesia. Bung M. Nigara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Selamat malam Bu Nigara. Biasanya Sehat? pagi ya. Biasanya pagi, sekarang agak berubah malam. Iya. Nah, kita juga akan soroti nanti bagaimana kemudian lini depan dari tim nasional Indonesia. Sejauh ini sudah membuahkan 4 gol, tapi semuanya kalau kita lihat semuanya dari kondisi bola mati, set piece semua. Apa yang salah dengan para striker kita? Kita akan minta nanti pandangan yang sudah berpengalaman ada di bagian depan ataupun juga mengisi barisan striker dari tim nasional Indonesia kita yang dulu. Tentunya ada Bang Dede Sulaiman sebagai mantan pemain timnas bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dede. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah berkenan untuk diganggu malam hari ini, memberikan suaranya juga, pandangannya juga. Kira-kira seharusnya Coach Sinteyong ini seperti apa sih? Kayaknya lagi liburan di luar kota, jangan-jangan ini. Ada Coach Bambang Nurdiansyah, Coach Banur, lagi liburan akhir tahun sepertinya di luar kota. Iya, liburan Putri, kerja terus capek Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Coach Banur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Bung Nigara dan sahabat saya Dede Sulaiman tuh, sehat selalu. Baik, ya ini saya ingin dengar terlebih dahulu suaranya Coach Banur mengenai formasi yang selalu diajukan oleh pelatih Sinteyong berganti-ganti tentunya, bukan hanya 3-4-3, 3-5-2 juga seakan-akan tidak punya formasi pakem, apalagi kemudian Coach Sinteyong ini sering sekali merotasi pemain, termasuk juga di ajang Piala AFF atau juga ASEAN Championship ini. Seharusnya di laga terakhir yang begitu berarti kemenangannya, bagaimana kemudian langkah rotasi ini dilakukan oleh Coach Sinteyong? Coach Banur. Saya pikir mereka sudah punya data ya, formasi yang paling tepat, formasi yang paling terbaik yang pernah dicoba sama Sinteyong. Itulah nanti yang akan diterapkan melawan Filipina. Karena pasti mereka merotasi, itu pasti ada catatan, ada data, kira-kira komposisi seperti apa yang mana yang paling tepat untuk menghadapi Filipina. Kalau formasi 3-5-2, 3-4-3 itu kan beda-beda tipis saja, tinggal mereka bertransformasi. Tapi kalau saya lihat Sinteyong itu lebih ke 4-3 sebenarnya. Tapi kadang-kadang bertransformasi jadi 3-5-2. Apapun itu menurut saya, Sinteyong memang tipikalnya itu 3-4-3 atau 3-5-2. Tinggal sekarang bagaimana para pemain itu bisa menjalankan dengan baik apa yang dimau Sinteyong, apa yang harus dilakukan ketika formasi itu diinginkan. Seperti itu menurut saya Putri. Baik, kalau ada catatan dari formasi-formasi ini, baik ketika berhadapan dengan Myanmar di mana kita bisa menang, tapi kemudian ditahan imbang oleh Laos. Nah ini yang kemudian mengundang pendapat dari para pendukung sepak bola, pendapat miring tentunya. Termasuk juga ketika kita kemarin kalah dari Vietnam. Bagaimana Coach Banur melihatnya? Jangan lupa Putri, ini pemain-pemain muda yang dilawan senior loh, gitu kan. Bukan saya bela Sinteyong, tapi kenyataannya ini pemain yang main sekarang, anak-anak muda yang tanda petik mungkin perlu pengalaman juga di ajang internasional. Apa yang mereka lakukan menurut saya sudah bagus, tinggal sekarang jam terbang perlu mereka gapai lagi sehingga mereka bisa dengan
dengan apa namanya percaya diri ketika menghadapi event-event internasional seperti ini. Anak muda-muda yang dilawan anak-anak senior, formasi saya pikir itu soal favoritnya Sintayong. Dan sepak bola modern sekarang itu di Eropa sana sendiri juga sudah banyak menggunakan 3-4-3 maupun 3-5-2 di mana tiganya flat. Kalau zaman saya sama Dede Sulaiman dulu mainnya pakai libero. Kalau sekarang namanya flat three, pertahanan 3 sejajar. Ya, dan bisa bertransformasi jadi 5. Wing kanan, wing kiri itu ikut turun membantu serangan, membantu pertahanan sehingga terjadi 5. Bahkan dibantu lagi ada gelandang bertahan, itu bisa jadi 6. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat bertahan kita kokoh karena memang ketika kita bertahan itu bertransformasi yang tadinya 3 jadi 5, wing kanan, wing kiri, back maksud saya ikut bertahan ditambah dibantu dengan gelandang bertahan yang ikut turun. Sehingga formasinya kelihatannya kokoh dan pengamat bilang bertahan. Sebetulnya tidak, memang begitu bertransformasi. Tapi begitu kita menyerang, kan tinggal 3 di belakang. Artinya pemain 2 wing ini ikut menyerang, gelandang juga ikut menyerang. Di depan juga terjadi penumpukan pemain ketika menyerang, seperti itu. Baik, transformasi skema di lapangan, formasi yang begitu fleksibel dengan jam terbang dari para pemain muda yang tidak cukup banyak, Bung Nigara, di ajang internasional, mampukah kemudian membaca rencana, kemudian mengaplikasikan rencana dari Coach Sintayong ini menurut Bung Nigara selama ini di 3 pertandingan? Ya, harapan kita begitu. Harapan kita para pemain ini mampu mengaplikasikan atau menjalankan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Itu harapan kita gitu. Tapi seperti apa faktanya tentu kita harus menunggu hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan bagi saya tadi kami pada saat di ruang tunggu juga bicara dengan Dede Sulaiman, Sintayong itu nggak pernah punya tim yang baku gitu loh. Dengan 11 pemain starting 11 yang pasti ini gitu. Selalu berubah-ubah posisinya. Kadang-kadang ada pemain yang ditempatnya nggak cocok gitu loh. Itu juga jadi persoalan yang nggak kecil gitu ya. Nah, tetapi saya sepakat dengan Coach BN tadi yang mengatakan bahwa ini anak-anak junior loh, ya, lawannya senior gitu. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Nah, menurut saya memangnya hasilnya saat ini ya sampai di sini. Kita jangan berharap bisa melebihi dengan apa yang ada daripada anak-anak. Harapan sih tetap boleh, harapan kita anak-anak bisa sukses itu harapan kita, bisa mengatasi Filipina itu harapan kita. Tapi masalahnya kalau kita lihat bagaimana kita lawan Laos ya meskipun Laosnya senior, tapi kan kelasnya beda harusnya. Tapi Laos begitu baik mainnya gitu. Nah kita kayak seperti kehilangan kemampuan kita pada saat melawan Laos. Nah kita juga nggak tahu melawan Filipina bisa menahan Vietnam 1-1 yang dalam dunia sepak bola nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa mungkin gitu. Nah persoalannya mampu nggak anak-anak hari ini bisa keluar dari bayang-bayang dia. Ini kan yang jadi persoalan anak muda ditekan, quote and quote ditekan untuk bisa lolos semifinal. Ini aja menjadi sesuatu yang nggak kecil ya. Nah, saya dengan Dede ini dari zaman tahun jebot kalau kita bilang ya. Saya kenal Dede dari tahun 75, 76. Kemudian jadi wartawan, Dede main bola, bahkan sama-sama terus kita. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi persoalan paling utama pada saat pemain tertekan, coach bisa ngomong secara pribadi. Nah, persoalannya di sini. Ini buat saya bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Saya termasuk orang yang menghargai tinggi Sintayong, bahkan berharap Sintayong untuk bisa dipertahankan. Tapi ketika Sintayong harus memberi masukan kepada seorang pemain secara individu, nanti Dede bisa ceritalah bagaimana Liandu ngomong, bagaimana pelatih-pelatih yang ngomong secara pribadi. Ini penting gitu loh, untuk ngomong secara pribadi itu penting. Contoh misalnya gini, Will Culver untuk membangkitkan semangat pemain, dia bisa ngomong gini, lu kata Dede lu mainnya jelek. Kalau pakai pihak ketiga penerjemah akan berpikir dia mengatakan jelek ini nggak bener nih. Dia akan ubah kata pelatih, Anda mainnya kurang bagus.
ya biasa aja. Padahal maksudnya dibilang jelek supaya dia bangkit gitu. Oke, supaya terlecut. Nah, persoalan tuh di situ. Jadi menurut saya sekali lagi kita nggak bisa menafikan bahwa Sintayong yang membawa 3 divisi kita nih, U17, U20, U23 ya, U23 ya, U23, kemudian senior. Ke Piala Asia. Nggak ada yang menafikan ini. Ini sukses Sintayong. Gitu ya. Tapi kemudian berbeda Sintayong menangani dengan pemain senior dengan pemain U yang tadi itu. Nah, yang senior kualitas pemainnya beda. Sekali lagi nih ya, saya nggak merendahkan anak-anak kita. Pemain-pemain kita enggak, sama sekali enggak. Tapi kemampuan anak-anak kita ya sampai di situ. Beda dengan pemain-pemain senior yang memang punya aroma Eropa, pendidikannya Eropa, basis pendidikannya Eropa, gizinya Eropa, semuanya Eropa gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi menurut saya harapan saya sebagai pribadi ya sebagai jurnalis gitu, ya ini tim bisa sukses. Paling enggak bisa menang atas Filipina gitu. Nah, supaya kita bisa punya harapan ke semifinal. Bahkan juga kemenangannya bukan hanya sekedar kemenangan Bu Nigara, tapi juga dengan selisih skor yang cukup besar supaya posisinya makin aman gitu kan, karena posisi 3-4 begitu itu bisa menyalip Indonesia. Nah, kita akan lihat starting 11 yang akan digunakan oleh pelatih Sintayong dalam duelnya berhadapan dengan Filipina kali ini. Kita akan saksikan bersama. Baik, ya baik kita lihat. Nah, ini adalah starting 11 para pemain yang akan dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa tampil kali ini berhadapan dengan Filipina tentunya. Ada Wasnawi Mangkualam, Ferrari juga diharapkan bisa main maksimal. Pratama Arhan, kalau katanya para pengamat juga para pecinta bola, jangan cuma ngandelin lemparan dalamnya Pratama Arhan aja dong. Kemudian sebagai salah satu awal ataupun juga permulaan dari gol. Ingin sekali melihat dari sebuah game yang hidup gitu. Aliran bola sehingga terciptanya gol dari tim nasional Indonesia. Rafael strike, kemudian kita juga lihat Arhan Fikri di sana, Kadek Arel, Cahya juga sepertinya masih dipercaya untuk bisa menjaga gawang dari tim nasional Indonesia. Catatan dari Kang Dede melihat para pemain yang dipercaya oleh pelatih Sintayong kali ini. Ya, jadi kalau lihat dari susunan pemain ini, itu ada Asnawi, ada Ferrari, dan ada Kadek Arel maupun Donitri. Nah, 3 di belakang itu ada Donitri, Kadek Arel dengan Ferrari di situ. Nah, kelihatannya dia akan memainkan 3 di belakang. 3 di belakang. Lantas yang di tengahnya ini ada Maulana, ada Arhan, ada Marcelino, dan Arhan. Nah, di depannya itu ada Hanan dengan strike. Kelihatannya dia bukan 3-4-3 tetapi dia menggunakan 3-5-2 di sini. 3-5-2. Nah, itu memang Sintayong paling favorit dia memainkan 3-5-2. Karena sudah digambarkan bahwa yang tim senior waktu lawan Arab pun 3-5-2 posisinya. Jadi memang ini adalah yang ideal oleh Sintayong dipasang. Nah, yang paling terpenting lagi di sini ada Asnawi, ada Ferrari, ada Marcelino, ada Arhan, dan ada strike. Dia yang pemain-pemain yang berlaga di senior. Betul. Mudah-mudahan pemain yang tadi saya sebutkan ini bisa membimbing, bisa membangkitkan pemain-pemain yang usia muda itu. Semoga kita bisa memenangkan pertandingannya melawan Filipina. Memang Filipina itu adalah pemain-pemain senior. Jadi kita juga tidak boleh menganggap ringan, menganggap lemah Filipina. Karena kita tahu Filipina lawan Vietnam aja 1-1. Lawan Laos 1-1, lawan Myanmar 1-1. Berarti dia juga punya pertahanan cukup baik kuat, dan pemain-pemain depannya pun juga sangat baik dia. Betul. Seperti itu. Ya, ini kita lihat kembali para pemain yang memang nanti akan dipercaya oleh pelatih Sintayong. Banyak sekali yang mengatakan Marcelino Ferdinand is back sehingga kemudian yakin Indonesia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini berhadapan dengan Filipina. Dan saya sudah sempat katakan tadi bahwa yang diharapkan bukan hanya sekedar menang tapi menang dengan selisih ataupun juga terpaut skor yang cukup besar untuk bisa mengamankan posisi Indonesia. Karena kemenangan juga belum tentu serta-merta langsung mengantarkan Indonesia untuk bisa menembus partai semifinal. Nanti kita akan lihat PR apa sebenarnya dimiliki oleh lini depan kita karena dari 4 gol yang tercipta dari semuanya adalah dari eksekusi bola mati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sesaat lagi apakah Indonesia Malam akan segera kembali.